Oke om bibi-bibi jujarongong hare, kakak-kakak, adik-adik, semua yang di kota dan di desa dan belakang gunung dan muka gunung dan ngoni semua ada dengar bacarita dolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar nih semua nih? Semoga orang semua sehat selalu di tengah kondisi pandemi seperti ini. Senang sekali saya Muhudat Alfaris Bahmid, panggil saja saya Dat, bisa batamang dengan semua dibaca Rita dulu. Jadi, sesuai judul, Tora akan baca cerita tentang pengalaman salah satu nakes di kota Ternate ketika dia divaksin. Jadi, orang akan tanya bagaimana dia rasa sebelum divaksin, sesudah divaksin, serta tahap-tahap vaksinasi COVID itu seperti apa. Jadi, saya akan bercerita dengan Kak Ulen Ahmad, panggil saja Kak Ulen, salah satu nakes di kota Ternate. Oke, langsung saja. Jadi sudah bergabung dengan orang semua nih, Kak Ulen salah satu tenaga kesehatan yang sudah divaksin COVID-19. Halo Kak Ulen, Halo, bagaimana kabar Kak Ulen? alhamdulillah baik. Kabar balik bagaimana? Alhamdulillah baik-baik saja. Terus sebelum orang ke pertanyaan yang lebih dalam nih, Kak Ulen tuh nakes di bagian mana sih? Nakes di promosi kesehatan di Puskesmas Perawatan Jambula. Puskesmas Perawatan Jambulat. Kira-kira Promkes tuh itu DP aktivitas ngapain aja Kak Ulen? Kalau di Promkes itu untuk sekarang tuh orang fokus di penyuluhan kesehatan, baik penyuluhan dalam gedung maupun di luar gedung. Kalau di dalam gedung itu orang penyuluhan kepada pasien yang sedang datang berobat. Kalau di luar gedung itu pas turun posyandu, turun ke sekolah-sekolah, turun penyuluhan, turun edukasi ke dorang. Terus ini nih ada satu pertanyaan yang bikin penasaran nih. Sebenarnya kayak apa-apa sih yang harus tong siapkan sebelum tong divaksin? Kan Kak Ulen kan sudah vaksin nih. Jadi apa yang harus tong siapkan begitu? Kalau yang perlu disiapkan itu ya orang diri harus sehat untuk besok. Misalnya kalau besok orang menjalani vaksin, mungkin hari ini harus orang sehat dulu sebelum melakukan vaksin. Pada malam hari itu tarabatawana begitu. Jadi pada saat vaksin paginya tuh harus sehat. Yang salah satunya itu harus sehat sih. Pokoknya terhadap riwayat penyakit lain kayak hipertensi, kayak darah tinggi begitu. Oh, terus ini selanjutnya nih kayak siapa-siapa saja yang berhak menerima vaksin COVID tuh siapa-siapa? Yang berhak menerima vaksin COVID itu yang pastinya warga negara Indonesia, salah satunya warga negara Indonesia. Terus yang kedua itu berusia 15 sampai 59 tahun. Tapi sekarang tuh ada perubahan yang lansia juga bakalan akan divaksin. Bisa Kak Ulen jelaskan di torang sedikit tahapan-tahapan vaksinasi COVID-19 tuh kayak bagaimana dang? Kalau tahapan COVID-19 itu ada 4 sih. Yang pertama meja 1. Kalau yang di meja 1 itu registrasi. Di registrasi itu orang kasih tunjuk tompel etiket, orang punya kartu identitas ke tim vaksinator. Lanjut ke meja 2 itu ada screening atau pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter, dicek suhu tubuh, di tensi apakah darah tinggi. Kalau darah tinggi kata rada, jadi dicek suhu tubuh dan ditensi oleh dokter. Baru lanjut ke meja 3, selanjutnya itu vaksinasi, tahap penyuntikan vaksin. Kalau di meja 2 lolos, kalau ada gejala-gejala lain, riwayat penyakit lain kayak darah tinggi, kayak penyakit gula, atau wanita yang sedang hamil dan ibu yang sedang menyusui. Meja 3 itu tahap vaksinasi, tahap penyuntikan vaksin. Kalau lolos ke meja 3, tahap vaksinasi penyuntikan vaksin. Kalau calon penerima vaksin itu
dikatakan sehat oleh dokter yang tadi sudah diperiksa, berarti disuntik vaksin secara aman. Dan selanjutnya di meja 4 itu ada pencatatan dan pelaporan. Di situ nanti diobservasi selama 30 menit oleh tim vaksinator. Dicatat apakah setelah divaksin ada kejadian atau ada keluhan sebelum divaksin, dicatat di meja 4. Saya observasi selama 30 menit. Habis itu sudah selesai, dapat kartu vaksinasi. Sampai di situ sudah selesai sih. Selanjutnya nih kan kaulen kan sebagai tenaga kesehatan dan meminta sedikit kaulen tanggapan nih tentang protokol kesehatan di Maluku Utara tuh bagaimana sih? Kalau di Maluku Utara protokol kesehatan mau dibilang menyeluruh untuk ikuti anjuran dari pemerintah protokol kesehatan 3M, belum semuanya sih, karena masih dilihat secara kasat mata masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, baik itu pakai masker maupun cuci tangan dan menjaga jarak. Karena kita lihat di tempat-tempat keramaian banyak yang berkumpul dan tidak menjaga jarak dan banyak yang tidak memakai masker. Terus ini nih pertanyaan yang paling banyak nih orang tanya di khususnya kaulen kan rasa dapat vaksin nih. Iya. Sebenarnya bagaimana rasa pas abis bavaksin tuh rasa bagaimana nih? Mungkin rasa pada saat disuntik mungkin wajar ya, sakit agak kram-kram di bagian daerah penyuntikan di lengan tangan, mungkin itu salah satunya. Tetapi setelah divaksin rasanya mungkin susah tidur, tapi tergantung dari orang yang disuntik, punya keluhan berbeda-beda sih. Tapi ada juga yang setelah divaksin itu ingin makan terus dan sering tidur. Tetapi dalam beberapa hari sotarada normal seperti biasa. Berarti aman-aman saja ya? Aman, insya Allah aman dan halal vaksin ini. Yang terakhir nih, sebagai tenaga kesehatan, tong minta sedikit kaulen pesan ajakan buat masyarakat Maluku Utara supaya takut buat vaksin begitu. Kalau pesan untuk ajakan untuk masyarakat Maluku Utara, mari torang sama-sama melakukan vaksinasi agar torang terhindar dari COVID-19. Kalau torang sayang torang pe keluarga, torang sayang torang pe diri, mari sama-sama torang lakukan vaksinasi COVID-19. Dan jangan lupa juga torang setiap beraktivitas dimanapun berada harus terapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M yang tadi, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan agar torang semua terhindar dari COVID-19. Itu. Oke, terima kasih kaulen sudah bercerita dengan torang semua selama beberapa menit. Oke, semoga sehat selalu. Amin, semoga di vaksin yang kedua juga tetap fit bugar. Amin. Terima kasih kaulen. Sama-sama. Jadi jangan takut untuk dapat vaksin, jangan dengar isu-isu virus Carlota di luar sana. Sesuai dengan kaulen bilang, vaksin aman dan halal.